Shalom adik-adik. Kok sepi banget ya kak? Iya nih kak, sepi banget Coba kayaknya. kakak tanya lagi sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom kak. Wah udah rame ya kak, udah pada Iya cakep-cakep. benar, iya. Udah siap nih untuk beribadah kak. Tapi jangan pakai baju tidur ya adik-adik ya. Betul kak, jangan sambil makan ya adik-adik. Nah, nggak boleh. Siapin Alkitabnya. Persembahannya. Iya betul sekali. Nah coba kakak tanya kabarnya adik-adik dulu. Oke kakak tes ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Kurang semangat ya kak. Masih gak ada suaranya nih kak. Ya. Coba kak sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Kakak dulu deh. Kakak Sonia bahagia gak sih ketemu adik-adik sekolah minggu? Wah bahagia banget dong kak. Masa nggak bahagia? Nah, iya nih kak. Aku juga bahagia loh kak ketemu adik-adik di sini. Tapi pada inget gak sih adik-adik kita ini siapa sih kakaknya? Oh ya, coba yang dari sini dulu. Kakak siapa namanya? Adik Kakak masih inget Sonia. ya? Ya kak Sonia. Sebelah sini kakak Biela. Betul. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik gini. Adik-adik bahagia gak ketemu kakak sekolah minggu di sini? Bahagia dong kak. Kok masih pada diem ya kak? Belum ada yang jawab? Iya nih kayaknya masih ngantuk deh. Betul, betul. Coba tanya lagi ya. Adik-adik bahagia gak ketemu kakak sekolah minggu? Bahagia dong kak. Oke, pas banget nih kak. Aku dan Kak Sonia mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu. Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Yang Harus semangat ya Betul. adik-adik. Oke, kakak mainkan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Harus semangat dong kak kayaknya harusnya ya. Betul nih kak. Oke
Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat bernyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Pasti tahu kan adik-adik lagunya? Tahu nih kayaknya kak. Oke, Harus. Kak Valen mainkan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Oke adik-adik, kita akan memasuki votum. Adik-adik harus duduk yang tenang, tentram, tertib, nggak boleh nakal sana nakal sini, cubit kakak atau adik-adiknya nggak boleh ya adik-adik. Betul adik-adik. Nah, kita akan bernyanyi Suci, Suci, Suci. Mainkan Kak Valen. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ayat 2 ya adik-adik. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah ini untuk memberkati kami umat-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sang air kehidupan, seperti air yang sangat berguna bagi tubuh kami. Demikianlah Engkau sangat vital bagi jiwa kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menyegarkan jiwa kami, dan kami tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberikan air itu kepada siapa saja yang mau percaya kepadamu. Seperti halnya Engkau bersedia memberikan air itu kepada perempuan Samaria. Kami pun percaya Tuhan berkenan memberi air kehidupan itu kepada kami orang berdosa ini. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, berilah kami air itu. Buatlah hati kami percaya sepenuhnya kepada firman-Mu, karena dengan firman itulah Engkau akan memulihkan kami dan menyegarkan kehidupan kami untuk selama-lamanya. Marilah kita doa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita doa bersama. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke pengakuan dan pengampunan dosa adik-adik. Tapi tunggu deh Kak, adik-adik masih semangat gak sih? Kayaknya masih semangat deh Kak, coba tes dulu. Adik-adik masih semangat gak sih? Masih semangat gak? Masih nih Kak, udah pada kenceng suaranya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Dihapuskan Dosaku ya adik-adik. Tapi adik-adik harus dengan sikap tenang ya. Kita mau masuk ke pengampunan dan pengakuan dosa. Oke Kak Valen, mainkan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat 2 adik-adik. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kerendahan hati, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita doa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini.
Tertulis pada kitab Keluaran, pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik, kita membacanya secara responsori ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan epistel. Hari ini kita akan melanjutkan lagi lagunya. Berhubungan nih adik-adik dengan epistel tadi, lagunya Berbahagialah. Pada tahu kan adik-adik? Pada tahu gak sih Kak? Tahu nih Kak, kan sebelumnya udah pernah diajarin sama Kak Feby dan Kak Bella. Oh iya, minggu kemarin ya kalau nggak salah ya adik-adik. Apa bukan sih Kak? Beberapa minggu sebelumnya nih Kak, pasti udah pada tahu. Oke, Kak Valen mainkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat yang fasik dan orang yang berdosa, yang
Halo, salam adik-adik. Iya, baik. Kan tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian kita. Ya, kini tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita mau berdoa syafaat. Bagaimana doa syafaat? Tutup mata, lipat tangan. Ayo adik-adik. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan pada saat ini masih menyertai kehidupan kami Bapa. Hari lepas hari hingga pada saat ini. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, di hari Minggu yang baik, di tanggal 25 Oktober 2020 Tuhan, kembali Bapa, kami bersama anak-anak kami dan orang tua kami ya Tuhan, beribadah secara online di rumah saja. Di mana Tuhan, bangsa kami ya Bapa, sekarang sedang merasakan sakit yang begitu berkepanjangan ya Bapa, yaitu COVID-19. Bapa dalam surga, biarlah pandemi 19 Tuhan, atau COVID-19 yang melanda Indonesia Tuhan hingga pada saat ini Tuhan, boleh berangsur-angsur Tuhan hilang di muka bumi Indonesia. Kami juga Tuhan berdoa Bapa untuk anak-anak kami dan orang tua kami Tuhan yang sekarang sedang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah. Kiranya Tuhan Yesus mau melawat mereka, kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Biar mereka Tuhan bisa bersama-sama dengan kami Tuhan di minggu-minggu yang akan datang beribadah secara online. Demikian juga Tuhan di pelajaran kami Tuhan secara daring atau PJJ, baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun di bangku kuliah Bapa, berilah kepada orang tua kami Tuhan kesabaran, keikhlasan, di mana Tuhan cara pengajaran kepada kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan boleh berarti bagi anak kami. Karena anak kami Tuhan ada yang mungkin tidak konsentrasi Bapa dalam belajar. Demikian juga dengan orang tua kami Tuhan, mau sungguh-sungguh Tuhan dengan hati yang baik mengajarkan kepada anak-anak kami. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, firman kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Pasaribu, biarlah Tuhan Engkau hadirkan amang kami Tuhan, boleh Tuhan berkata-kata secara hebat luar biasa, agar anak-anak kami Tuhan boleh mendengarkan Tuhan secara baik. Tidak main-main dia Tuhan, agar dia Tuhan secara enak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kalau nanti kami akan mengumpulkan persembahan ya Bapak, berkati tangan anak-anak kami ataupun orang tua kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berarti bagi gereja kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan segala dosa telah kami perbuat ya Bapak, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, jangan sambil makan atau minum ya. Dan sekarang kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Mainkan Kak Valen. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mau mendengarkan firman, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman yang Tuhan mau nyatakan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dulu, kita mau baca ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hati. Adik-adik, kalau kita tadi mendengar firman Tuhan, dinyatakan dalam ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Jadi firman Tuhan yang telah kita terima atau yang telah kita baca dari firman Tuhan harus kita yakini dan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa orang-orang yang telah mengajarkannya kepada adik-adik? Tentu yang pertama adalah orang tua, mama, papa, dan juga di luar dari keluarga kita tentu ada guru sekolah minggu, amang pendeta, dan juga si tua. Jadi ketika adik-adik mulai melupakan firman, yang utama adalah ketika kita mengingat orang tua kita. Lalu ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi kenapa adik-adik dari kecil sudah dibawa ke gereja? Supaya adik-adik lebih cepat mengenal firman Tuhan. Untuk apa? Untuk adik-adik lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita lihat itu yang dinamakan kesetiaan kepada firman. Setia, itulah salah satu sifat Allah yang bisa menuntun kita ke jalan kebenaran. Di dalam firman ini juga dijelaskan bagaimana seorang anak yang bernama Timotius yang mempunyai keluarga yang sangat mencintai firman Tuhan. Sehingga dari kecil Timotius sudah diperkenalkan dan diajarkan dengan firman oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Timotius kecil ini sangat rajin adik-adik. Bagaimana dia mempelajari firman sehingga dia menjadi salah satu orang yang sangat mencintai dan sangat rajin untuk membaca firman Tuhan. Amang kira adik-adik juga harus meniru apa yang dilakukan oleh Timotius supaya adik-adik tetap setia pada firman Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan melihat satu contoh drama dari kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan mendengarkannya. Evelyn adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang sangat taat.
terkhusus dalam melayani Tuhan. Semua keluarganya ikut turut dalam berbagai pelayanan. Mereka tidak pernah mengenal rasa lelah atau bosan. Terkhusus Evelyn yang sangat tidak bisa lepas dari pelayanannya, hampir setiap hari Sabtu dia mengikuti latihan paduan suara di gereja. Dan selalu bersekolah minggu. Dia juga seorang anak yang taat dan selalu patuh terhadap kedua orang tuanya. Gimana tadi Boru latihannya di gereja? Siapa yang ngajar? Ya seperti biasa lah Mak, seru. Yang ngajar emang pendeta. Oh gitu, bagus lah. Aktif-aktif lah kamu ya. Apa yang dikatakan Amang, apa yang diajarin Amang didengarkan. Biar semua tersampaikan dengan baik, biar dia juga lebih pintar. Ya? Ya Mak. Udah, sekarang nih udah rambutnya udah siap. Kamu beres tidur, siap-siap tidur, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, besok kan harus bangun pagi ya, untuk berangkat biar nggak telat ke sekolah minggunya. Oke Mak, tapi mau nggak latihan? Enggak, ini sebentar lagi mau berangkat kok diantar kakak. Udah, tidur ya. Ya Mak. Selamat malam. Selamat malam. Oke adik-adik, tadi kan kita udah ngomongin tentang buah-buah roh. Kalau gitu Kak Feby mau tanya nih, siapa sih yang udah hafal 9 buah-buah roh? Saya Kak. Oke, coba Evelyn. Buah-buah itu ada kasih, Hmm. sukacita, Ya. cinta, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul jawabannya. Kakak punya hadiah nih. Nih, ada Roma buat kamu. Terima kasih Kak. Kalau gitu adik-adik, mulai sekarang 9 buah-buah roh itu jangan lupa untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Oke Kak. Oke, kalau gitu kita mau pulang, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Kakak tunjuk aja ya. Evelyn, karena tadi udah berhasil jawab, jadinya Evelyn berdoa. Yuk kita berdoa. Ya, kita pulang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Sekolah minggu telah selesai dan Evelyn seperti biasa menunggu kakaknya untuk menjemputnya. Tapi sudah hampir setengah jam kakaknya belum jemput juga. Duh, kakak mana sih? Dari tadi udah nungguin lama tapi nggak datang-datang juga. Aduh maaf ya kakak nggak menjemputnya. Maaf. Emang nggak tahu apa aku capek tadi. Kakak tadi ada urusan. Udah yuk naik. Ya. Akhirnya mereka berdua sampai di rumah. Namun si adik masih kesal dengan hal tadi dan menjadi marah-marah terus. Udah ganti baju Borunya mau udah wangi lagi capeknya Boru. Capek lah. Banget lagi soal. Tahu nih mah dari gereja sampai sekarang kerjanya marah-marah mulu. Jangan gitu deh. Tadi kan kakak itu ada urusan sebentar. Kalau misalnya nggak ada urusan pun kan kau dijemputnya cepat. So marah-marah aja terus. Udah ya deh, jangan marah-marah lagi sama kakak. Kan tadi kakak ada urusan makanya jemputnya duluan. Udah ya, maafkan sama kakak. Alasan aja itu dia sengaja kali. Sudah. Daripada berantem, terus ribut, terus pusing pala mama kita makan aja. Yuk, kau makan lah dulu sana, tadi kakak sama kamu udah makan. Kamu makan, mama udah masak di meja makan ya. Semua lapar. Saat membuka tas sekolah minggunya untuk mengambil hadiah yang tadi diberikan oleh guru sekolah minggu, Evelyn teringat kata-kata yang tadi disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kesel banget sih sama kakak tadi. Udah jemputnya lama banget. Gak tau apa dia. Aku capek nungguin dia dari tadi. Oke, coba Evelyn. Buah-buah itu ada kasih, Hmm. sukacita, Ya. cinta, kesabaran, kemurahan,
kakak sekolah minggu suruh aku buat nerapin 9 buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kok sikap aku kayak gitu ya? Aku minta maaf deh sama mama sama kakak. Akhirnya, setelah mengingat apa yang sudah disampaikan kakak sekolah minggu, Evelyn pun bergegas menemui mama dan kakaknya. Aku minta maaf lah ya. Tadi udah marah sama kakak. Gak apa-apa loh, kenapa harus nggak usah merasa bersalah, tapi mama paham kok. Pasti kakak juga paham kenapa kamu marah-marah kayak gitu, dan gak usah merasa bersalah ya. Nah, itu dong minta maaf. Dari tadi kan. Kakak, jangan kayak gitu loh, kan adik udah minta maaf baik-baik, jangan dimarahin lagi. Ya udah nggak apa-apa deh. Jangan diulang lagi ya. Oke, siap bos. Nah, kayak gini kamu senang melihatnya. Yuk, kita makan, pasti kau udah lapar kan dulu, kakak juga udah lapar kan? Iya nih, lapar banget. Ternyata Evelyn meminta maaf kepada mama dan kakaknya. Akhirnya mereka pun saling memaafkan dan kembali bersukacita. Tadi telah adik-adik lihat bagaimana drama singkat dari guru-guru sekolah minggu, di mana seorang anak bernama Evelyn ketika dia belajar tentang firman, dia penuh sukacita sekali adik-adik. Tetapi ketika dia tidak setia dan teguh mempertahankan imannya ini, dia mulai marah-marah. Hal ini kita lihat ketika Evelyn terlambat dijemput kakaknya. Sehingga dari situlah dia mulai marah-marah. Kalau kita lihat di ayat 16, segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat, mengajar untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pada saat itu Evelyn mungkin melupakan firman yang memberi pengajaran atau yang bisa membuat dia jauh lebih baik. Dia melupakan itu. Padahal dia baru saja mempelajari tentang buah-buah roh. Kalau kita lihat, apa sih adik-adik buah roh? Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita lihat tadi apa yang terjadi pada Evelyn, semua buah roh yang ada pada dia telah hilang. Karena apa? Cuman satu dan sangat sederhana. Penguasaan diri pada dia hilang sehingga dia menjadi orang yang marah-marah. Tetapi beruntung sekali Evelyn mengingat pengajaran dari kakak sekolah minggu yang telah dia terima. Sehingga dia tersadar, dia mau berubah dan dia mau minta maaf. Begitu juga dengan adik-adik, kalau di rumah, jika adik-adik mempunyai kesalahan, tetaplah ingat pada firman Tuhan. Kalaupun adik-adik tidak mengingat firman Tuhan, minimal mengingat orang yang mengajarkannya. Sehingga adik-adik cepat menjadi sadar dan setia kepada firman Tuhan. Jadi tadi juga telah kita lihat bagaimana Timotius menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan rajin membaca firman, sehingga Timotius adalah salah satu orang yang muda yang menjadi murid Paulus yang mengikut Yesus. Kita juga melihat bagaimana firman itu bisa menuntun dia ke jalan keselamatan. Begitu juga dengan kita adik-adik, firman Tuhan akan menuntun kita ke jalan keselamatan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang tidak melupakan firman. Kalau tadi kita lihat contoh Evelyn, juga bisa kita lihat contoh Timotius menjadi salah satu teladan yang patut kita contoh. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat, sehingga
kita boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Jadi demikianlah adik-adik firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan berkat kepada adik-adik untuk dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kebenarannya Bapa. Ajari terus kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang setia di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik dan boleh mengerti tentang buah-buah roh. Ajari kami terus Bapa, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dan juga menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta Pasaribu. Saatnya kita mengumpulkan persembahannya, siapkan duitnya, lipat dengan rapi. Pakai tangan apa sih Kak? Tangan kanan Kak. Betul. Kita akan bernyanyi Tanganku Na Met Met. Musik Kak. Ayat keduanya langsung bangkit berdiri adik-adik ya. Patuna met met tule hona tude bata malojo ngau suruani dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup kebaktian kita minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak, Iya kenapa Kak? saya aja nih. Iya nih ya Kak, cepet banget ya Kak. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya, karena minggu depan kita tetap ketemu lagi loh sama guru-guru sekolah minggu yang lain di Wadah Betul Sekolah tuh Minggu. Kak. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Setia-Setialah sambil bangkit berdiri ya. Pada tahu kan adik-adik lagunya? Kita belajar ya Kak. Oke Kak. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasan
setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setia?